setelah kita mempelajari KPK, kita akan mempelajari FPB. Di sini ada satu contoh. Tentukan FPB dari 54 dan 96. Untuk mencari FPB ada 3 cara juga. Yang pertama, konsep faktor. Untuk mencari faktor-faktor dari bilangan 54 dan 96 menggunakan cara seperti ini. 54. Jadi pembagi kita mulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4 enggak bisa, 5. Jadi kita harus mencari dari 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus urut gitu. Lah, kalau kita sudah menemukan seperti ini kan ini ya, setelah 6 kan 7, 8 tidak bisa kan. 9 dibagi 9 bisa, hasilnya 6. Nah, kita cukup sampai sini karena kan sama kan, kembali lagi. Terus 96 bagi 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, berarti kita temukan faktor dari 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 dan 54. Faktor dari 96 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 dan 96. Nah, faktor ini apa? Jadi kayak 54 bisa dibagi dengan faktornya seperti itu. Nah, di sini kan yang dicari faktor persekutuan terbesar. Kita cari di sini yang sama pada bagian 54 dan 96. Ada angka 1, 2, 3, dan 6. Maka mana yang terbesar, yaitu yang 6. Jadi FPB dari 54 dan 96 adalah 6. Untuk contoh yang kedua, untuk cara yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Caranya sama seperti mencari KPK tadi ya. Menggunakan pohon faktor. Kita temukan 54 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3. 96 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, untuk FPB dengan cara faktorisasi prima yang harus kita ingat yaitu dipilih pangkat terendah. Nah, di sini kan ada angka 2 dan 3. Kita pilih yang pangkat terendah. Ada 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Jadi FPB-nya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk cara yang ketiga, sama menggunakan pembagian bersusun. Caranya sama, mencari pembagian bersusun harus sampai 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk FPB yang harus diingat ya dengan cara pembagian bersusun yaitu kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan. Di sini yang habis membagi semua bilangan itu ada yang pertama itu ya dibagi 2, kemudian yang kedua dibagi 3. Nah, jadi FPB-nya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke. Untuk setelah ini ada contoh soal cerita. Ada soal. Ini ya soalnya. 2 pita memiliki panjang 18 cm dan 30 cm. Rekaman itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian? Di sini ini kan berarti mencarinya berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian. Kita mencari FPB-nya. Saya di sini menggunakan pembagian bersusun. Nah, untuk FPB kan berarti apa tadi yang harus diingat? Dikalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan. Nah, di sini kan di yang pertama dan kedua. Jadi FPB-nya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian adalah 6 cm. Nah, contoh selanjutnya. 3 buah jenis bus berangkat dari terminal yang sama. Bus A berangkat setiap 15 menit, bus B berangkat setiap 20 menit, dan bus C berangkat setiap 30 menit. Jika ketiga bus berangkat bersamaan pukul 8, kapan mereka akan berangkat bersama lagi? Nah, di sini yang harus kita cari yaitu KPK, kelibatan persekutuan terkecil.
Nah, di sini saya menggunakan faktorisasi prima. Dan ketemu 15 sama dengan 3 dikali 5, 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 kuadrat dikali 5, 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk KPK dengan cara faktorisasi prima yang harus kita ingat tadi yaitu dipilih pangkat tertinggi. Nah, di sini ada angka 2, 3, dan 5. Pertama 2. 2 di sini yang paling tinggi adalah 2 kuadrat. Untuk 3, 3, dan untuk 5, 5. Jadi, KPK-nya yaitu 2 kuadrat dikali 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Jadi, di sini yang ditanyakan kapan mereka akan berangkat bersama lagi jika pertama kali bersamaan itu jam 8. Nah, untuk KPK-nya kan tadi ketemu 60. Ini 60 menit. 60 menit itu berapa jam? 60 menit itu 1 jam. Jadi bus akan berangkat bersama kembali jam 8 ditambah 1 jam sama dengan 9. Jadi mereka akan berangkat bersama lagi pukul 9. Nah, itu tadi penjelasan tentang KPK dan FPB. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.